Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana bis-sabri wasyukr. Ashhadu an la ilaha illallah as-sabur asy-syakur. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر في الآخرة إلى من هو فوقه كتب الله له صابرا وشاكرا. الحديث.
wa biqaulillahi wa rusulihi yahtadil muhtadun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq rahimani wa rahimakumullah. Segala puji merupakan milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai saat ini tidak lain adalah pemberian darinya, khususnya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bersama-sama dapat berjumpa, berkumpul di hari yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah secara berjamaah. Itu semua adalah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurahkan dan mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga tentunya kita semua selaku umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kembali kepada menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa bersyukur itu dilaksanakannya ketaatan, sedangkan tidak kufur berarti tidak bermaksiat. Sementara menurut Imam Al-Qurtubi bahwa syukur seorang hamba itu harus diucapkan dengan lisan, dikerarkan dalam hati, serta menggunakan segala nikmat hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberitahukan kepada kita bahwa Dia tidak akan menyiksa siapa saja yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 147. Orang yang mau bersyukur juga merupakan kelompok orang yang khusus di hadapan Allah. Dia mencintai kesyukuran dan para pelakunya, serta membenci kekufuran dan para pelakunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yaradahu lakum. Al-ayat. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika dia bersyukur, niscaya Dia meridhoi baginya kesyukurannya. Surat Az-Zumar ayat 7. Allah juga menegaskan bahwa syukur merupakan sebab dari kelangsungan sebuah nikmat, sehingga tidak hilang dan bahkan malah semakin bertambah. Sebagaimana firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat bagimu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi tentunya keutamaan dan manfaat dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran jika Allah menyatakan bahwa amat sedikit hamba-hambanya yang bersyukur dengan sebenarnya. Dari ayat-ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa kesyukuran yang hakiki dibangun atas 5 pondasi utama. Barang siapa yang merealisasikannya, maka dia adalah seorang yang bersyukur dengan benar. 5 asas pondasi tersebut adalah: yang pertama, merendahnya orang yang bersyukur di hadapan yang dia syukuri. Merendah bermakna sifat kehambaan, dan karakter hamba adalah ketaatan terhadap tuannya. Artinya orang yang bersyukur adalah senantiasa taat kepada Allah dengan ketaatan melaksanakan segala perintah dan juga taat untuk meninggalkan segala larangan. Yang kedua, yaitu kecintaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti cinta adalah kerelaan untuk berkorban. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang mampu mengalahkan nafsu syahwatnya demi yang dicintainya. Seorang yang bersyukur akan rela meninggalkan hangatnya selimut dan juga melawan dinginnya air di sepertiga malam terakhir untuk menghadap Allah, bertakarub dengan Allah dengan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang bersyukur akan meninggalkan nafsu syahwatnya. Ketika dia diberikan kelebihan harta, maka dia akan menunaikan segala kewajibannya, membayar zakatnya, dan juga gemar bersedekah, dan seterusnya. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rela mengorbankan kecintaannya kepada dunia demi untuk yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu mengakui seluruh kenikmatan yang dia peroleh, yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur mengakui nikmat tersebut dari sang pemberi nikmat, yaitu Allah, berasal darinya dan atas keutamaannya, bukan atas kemampuan dan usahanya. Seorang yang diberikan kelebihan harta tidak akan merasa bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil dari usaha dan kerja kerasnya. Begitu juga seorang yang mendapatkan kenikmatan dengan pangkat atau jabatan yang tinggi tidak akan merasa bahwa jabatan yang tinggi itu diperoleh karena kecerdasan dan usaha kerasnya. Tapi sebaliknya, seorang yang bersyukur akan senantiasa merasa bahwa segala kenikmatan yang diperoleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu senantiasa memujinya atas nikmat tersebut. Seorang yang bersyukur akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah tasbih, tahmid, dan takbir, dan juga menyebut-nyebut semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Sedangkan yang kelima, yaitu tidak menggunakan nikmat untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur tidak menggunakan nikmat tersebut kecuali hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dari menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian penjelasan para ulama. Dapat kita ambil pengertian bahwa bersyukur adalah menggunakan segala nikmat
yang kita peroleh untuk menunaikan ketaatan, yaitu menghamba kepadanya, beribadah karenanya. Dalam hal ini kita perlu meningkatkan ketakwaan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimanakah supaya hati kita senantiasa condong dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nadhara fid dunya ila man huwa dunahu wa nadhara fil akhirati ila man huwa fawqahu kataballahu lahu sabiran wa syakiran." Barang siapa yang melihat pada permasalahan urusan dunia kepada orang lain yang di bawahnya, dan melihat permasalahan akhirat kepada orang lain yang lebih baik atau di atasnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai hamba yang bersyukur dan sabar. Dari hadis tersebut secara implisit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila ingin hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam perkara dunia lihatlah orang yang di bawah kita. Dengan demikian maka rasa syukur kita akan senantiasa stabil dan bertambah setiap hari. Demikian juga ketika melihat permasalahan akhirat, maka kita lihat orang yang di atas kita, yang lebih di dalam beribadah, yang lebih di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian hati kita akan termotivasi untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah hikmah singkat yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan, sehingga kita tergolong sebagai ibadiyas syakur, yaitu hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarrifi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتان ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا خاصة
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة الدار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.